Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Di video kali ini, admin akan merangkum sebuah film secara samurai sekaligus mengharukan berjudul The Last Samurai yang dirilis pada tahun 2003. Jadi, film ini mengisahkan perjuangan seorang samurai yang berusaha mati-matian mempertahankan budaya leluhurnya dari modernisasi yang dibawa oleh pemerintah Jepang. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka pada tahun 1876, di mana kita diperlihatkan satu-satunya sosok ketua klan samurai di Jepang bernama Katsumoto yang masih bertahan setelah pemerintah kaisar mulai tertarik dengan modernisasi kekuatan militer luar. Dalam posisi seperti ini, Katsumoto sering mendapatkan penglihatan tentang sosok harimau putih yang memberontak mempertahankan wilayahnya. Scene lalu berpindah ke San Francisco, di mana mantan Kapten Angkatan Darat AS bernama Nathan Algren menjadi seorang pemabuk setelah melewati beberapa peperangan yang kelam termasuk pembantaian terhadap suku Indian. Pada tahun-tahun setelah dinas militernya, Nathan mencari nafkah dengan menceritakan kisah perangnya kepada penonton di sebuah teater. Ia juga memperkenalkan senapan berulang yang menjadi senjata terbaik militer AS pada masa itu. Setelah pertunjukan, Nathan dipecat oleh bosnya karena ia tidak mau menerima orang yang suka mabuk-mabukan saat bekerja. Nathan kemudian diajak oleh rekan militernya dulu bernama Sesan Gun yang menawarinya pekerjaan baru di Jepang. Gun membawa Nathan ke pertemuan penting yang dihadiri oleh Kolonel Beckley dan salah satu anggota pemerintahan Kaisar Jepang bernama Tuan Omura. Beckley kemudian menawari Nathan pekerjaan membantu pemerintah restorasi Kaisar Meiji untuk melatih tentara kekaisaran Jepang ala gaya barat, karena memang saat ini Jepang masih mengandalkan pasukan samurai sebagai sistem pertahanan mereka. Jadi, Jepang ini ingin seperti negara-negara lain yang memiliki sistem persenjataan modern. Tuan Omura lalu mengungkapkan bahwa klan samurai yang masih memegang budaya leluhurnya melakukan pemberontakan melawan kampanye modernisasi. Hal inilah yang membuat Omura termotivasi untuk mencari bantuan Beckley guna melatih pasukannya dengan sistem persenjataan baru. Dalam obrolan itu, Beckley membahas tentang kemenangannya melawan suku Cheyenne yang membuat Nathan tertawa karena Beckley tidak memiliki belas kasih terhadap anggota suku yang seharusnya tidak dibunuh, termasuk anak-anak dan perempuan. Beckley lalu meyakinkan Nathan agar mau mengambil tawaran ini karena pekerjaan ini hanya melatih orang Jepang, bukan memerangi mereka. Nathan pun setuju, tetapi ia mengingatkan Beckley kalau dirinya ingin membunuh Beckley karena Beckley lah yang membuat Nathan jatuh ke dalam penderitaan setelah membantai suku Indian. Singkat cerita, Nathan, Beckley, Gun, dan pasukannya melakukan perjalanan ke Jepang. Mereka berlabuh di pelabuhan Yokoyama pada tahun 1976. Di sana, Nathan disambut oleh Simon Graham, seorang penerjemah bahasa Inggris Jepang yang sangat tertarik dengan histori samurai. Mereka kemudian menghadap ke Kaisar Meiji yang ternyata masih muda. Kaisar Meiji menyambut Nathan dan mintanya untuk melatih tentaranya dengan baik. Nathan dan Sersan Gun lalu mulai melatih tentara Jepang yang baru saja dibentuk. Mereka terdiri dari warga biasa dan para petani yang sama sekali tidak memiliki skill berperang. 6 bulan kemudian, Nathan masih telaten melatih para petani. Ia juga mendapatkan gaji yang besar pada masa itu, yaitu $500 per bulan.
Nathan lalu menggali informasi sejarah samurai dari salah satu jenderal kaisar bernama Hasegawa. Ternyata Hasegawa seorang samurai yang diperintahkan kaisar untuk mempelajari taktik berperang orang luar. He fought with the samurai. Selain dari Hasegawa, Nathan juga mempelajari samurai dari sebuah buku yang menggambarkan Katsumoto telah bersumpah untuk melindungi kekaisaran Jepang dengan pedangnya. Pada suatu hari saat Nathan melatih tentara kaisar menembak, ia mendapatkan kabar dari Kolonel Beckley bahwa klan samurai yang dipimpin oleh Katsumoto telah menyerang kamp pembangunan rel kereta api yang berada di provinsi Omura. Beckley memerintahkan Nathan untuk memimpin tentara kaisar yang tidak berpengalaman untuk menghadapi Katsumoto. Akan tetapi, Nathan ragu karena tentara yang ia latih masih belum siap. Ia pun menunjukkan kurangnya pengalaman mereka dengan menyuruh salah satu tentara untuk menembaknya. Dan hasilnya, memang benar tentara itu belum siap untuk berperang. Di hari berikutnya, Nathan, Graham, dan pasukannya mendatangi jalur kereta yang sebelumnya diserang oleh Katsumoto. Graham mengungkapkan bahwa semua rel kereta ini berada di wilayah provinsi Omura, yang tentunya membuat Omura semakin marah kepada Katsumoto. Nomura owns all of it. Graham, I assure you. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, Nathan, Beckley, dan Gun akhirnya memimpin pasukan kaisar menuju provinsi Yoshino untuk berperang melawan pasukan samurai Katsumoto. Namun, di saat pasukannya sudah siap, Nathan mendapati bahwa Jenderal Nagasawa memilih menolak melawan Katsumoto. Hal ini dia lakukan karena Nagasawa tidak ingin menghancurkan budaya luhurnya sendiri. Di saat itu juga, mereka mendengar teriakan para samurai yang menandakan peperangan akan segera terjadi. Nathan lalu dikejutkan dengan pasukan samurai yang datang dari balik kabut. Di saat itulah, Nathan memerintahkan para tentara untuk bersiap menembak. Namun ketika para samurai tersebut belum berada di dalam jangkauan senapan, para tentara yang panik malah mulai menembak. Yang pada akhirnya, tembakan itu tidak mengenai para samurai dan malah berakhir diserang balik oleh para pasukan samurai. Kolonel Beckley lalu memerintahkan Nathan dan Gun untuk mundur. Namun Nathan dan Gun menolak, yang pada akhirnya Gun terbunuh oleh seorang samurai bernama Hirotaro. Sedang Nathan terlempar dari kudanya. Dalam posisi kalah, Nathan mati-matian menangkis beberapa samurai dengan tombak bersulam bendera bergambar harimau putih. Dan hal ini pun mengingatkan Katsumoto tentang penglihatan yang dia alami selama meditasi. Ketika Nathan sudah tak berdaya, Hirotaro, saudara ipar Katsumoto, bersiap untuk membunuhnya. Tetapi Nathan mengambil tombak dari tanah dan menusuk leher Hirotaro sampai membunuhnya. Percaya bahwa apa yang disaksikannya sebagai pertanda tentang penglihatannya, Katsumoto pun menghentikan prajuritnya dan memerintahkan mereka untuk membawa Nathan sebagai tawanan. Saat Nathan dibawa, ia melihat Jenderal Hasegawa melakukan seppuku karena ia merasa sudah mengkhianati leluhurnya. Nathan kemudian dibawa ke desa kecil milik putra Katsumoto bernama Nobutada. Di sana, Nathan justru dibiarkan tinggal dan dirawat oleh istri Hirotaro bernama Taka. Tetapi di sini, Nathan masih belum mengerti bahwa wanita yang ia merawatnya adalah istri dari orang yang sudah ia bunuh. Katsumoto lalu mengambil buku diari milik Nathan dan berencana mempelajari apa yang sudah Nathan lakukan selama di medan perang. Keesokan harinya,
Ahli pedang bernama Ujio mengungkapkan ketidaksetujuannya kepada Katsumoto yang malah membiarkan orang asing itu tetap hidup. Katsumoto pun mengaku bahwa alasannya membiarkan Nathan hidup yaitu agar kita bisa mempelajari musuh yang akan kita hadapi nantinya. Nathan yang masih meriang akibat tusukan pedang mulai merasakan getaran trauma tentang masa lalunya. Dan untuk mengatasi trauma itu, ia pun meminta keluarga Taka untuk memberikan minuman keras berupa sake. Namun, seiring berjalannya waktu, Taka mulai menghentikan kebiasaan Nathan dan membiarkan Nathan sembuh tanpa minuman alkohol. Singkat cerita, Nathan akhirnya sembuh dari sakitnya. Ia lalu berjalan keliling desa dengan didampingi seorang samurai penjaga. Nathan lalu bertemu Katsumoto di kuilnya, di mana Katsumoto mengatakan kalau dirinya ingin belajar banyak dari Nathan. Namun, Katsumoto enggan mengatakan apa yang akan ia pelajari. Katsumoto kemudian memberitahu Nathan bahwa samurai Hirotaro yang ia bunuh adalah suami Taka, wanita yang selama ini merawatnya. Mendengar hal itu, Nathan pun merasa bersalah. Ia segera kembali ke rumah Taka untuk meminta maaf. Namun bukannya meminta maaf, Nathan malah terdiam membisu karena Taka dan anak-anaknya malah mengajak Nathan untuk makan bersama. Hal itu pun membuat Nathan terharu dan dari sinilah Nathan menemukan bahwa tempat ini memiliki keistimewaan yang tidak akan Nathan temui di tempat lain. Pada suatu sore saat Nathan sedang jalan-jalan, ia melihat dua anak Taka sedang berlatih pedang. Nobutada lalu menawari Nathan untuk mengetes ketangkasan anak Taka. Tetapi saat Nathan mengujinya, ia didatangi Ujio yang melarang Nathan untuk memegang pedang. Tetapi Nathan menolak yang pada akhirnya ia pun dihajar habis-habisan oleh Ujio. Meski beberapa kali terjatuh, Nathan tetap bangkit kembali yang menggambarkan bahwa Nathan adalah orang yang pantang menyerah. Di hari berikutnya, Nathan kembali menemui Katsumoto untuk menanyakan apa yang harus ia pelajari. Namun Nathan menemukan bahwa Katsumoto adalah orang yang humoris dan sangat sopan. Hal itu pun membuat Nathan kesal kenapa dirinya ditahan. Katsumoto lalu memberitahu Nathan bahwa musim dingin akan datang dan setelah musim dingin lewat, ia akan mengantar Nathan kembali ke Tokyo. Nathan kemudian mulai mempelajari kehidupan di desa tersebut. Ia juga mulai menjalin hubungan dengan anak-anak Taka. Tidak cuma itu, Nathan juga ngotot ingin berlatih pedang bersama Ujio. Dan untungnya, Katsumoto dengan baik hati mengizinkan Nathan untuk menjadi murid Ujio. Karena Nathan mulai sudah nyaman dengan desa ini, ia pun sengaja memakai pakaian khas samurai untuk menyesuaikan kehidupannya yang sekarang ini. Ketika Nathan berlatih pedang dengan salah satu samurai, ia mendapatkan ilmu penting dari Nobutada, yaitu untuk mengalahkan musuhmu, kau harus kosongkan pikiran dan harus fokus apa yang akan kamu lawan. Malam harinya, saat Nathan makan bersama Taka dan anak-anaknya, Nathan mencoba bergurau dengan berbicara bahasa Jepang. Hal itu pun membuat suasana menjadi gembira. Nathan lalu berkenalan dengan anak-anak Taka, yang kecil bernama Mogojiro dan yang sedang bernama Higen. Namun, ketika Nathan menyebut nama Taka, Taka langsung tersinggung dan malu. Ia pun melaporkan ke Katsumoto bahwa dirinya sudah tidak tahan lagi tinggal bersama Nathan.
Karena ternyata Taka sudah mulai nyaman dengan Nathan, sedangkan Nathan adalah orang yang telah membunuh suaminya. Katsumoto pun memberi nasihat kepada Taka bahwa suaminya mati karena ingin membunuh Nathan dan dia mati dengan cara terhormat. Pada suatu pagi, saat Taka hendak memasak, tiba-tiba ia direwangi oleh Nathan yang membuat Taka terkesima. Nathan lalu mengungkapkan bahwa dirinya minta maaf karena telah membunuh suaminya. Taka pun mengatakan bahwa ia sudah memaafkan Nathan yang akhirnya membuat Nathan memiliki celah untuk jatuh cinta kepada Taka. Hari ditambah hari sama dengan hari. Nathan kini sudah mempelajari banyak tentang arti samurai di desa ini. Ia juga sudah mahir dalam bertarung pedang, bahkan ia mampu menyeimbangi kemampuan Uchiyo. Pada suatu malam, saat warga desa mengadakan pertunjukan obor, Katsumoto menghibur para warga dengan memparodikan peran komik aktor Kigen. Hal itu pun membuat para warga tertawa bahagia. Akan tetapi tanpa mereka sadari, ternyata ada sekelompok ninja yang datang untuk membunuh Katsumoto. Untungnya, Nathan melihat kelompok tersebut dan langsung memberitahu Katsumoto. Dan dari sinilah pertempuran antara samurai dan ninja terjadi. Dalam pertempuran tersebut, Nathan berusaha sekuat tenaga melindungi Taka beserta anak-anaknya. Ia bertarung dengan sangat terampil dan berhasil membunuh sejumlah ninja. Nathan juga bertarung bersama Katsumoto, yang membuat Nathan mendapatkan rasa hormat dari Katsumoto. Pertarungan itu pun akhirnya dimenangkan oleh samurai, akan tetapi mereka juga kehilangan banyak samurai. Keesokan harinya, Nathan menghadap ke Katsumoto dan menyimpulkan bahwa serangan tadi malam adalah ulah Omura yang tentu saja ingin mengakhiri masa kejayaan samurai. Namun, Katsumoto menghiraukannya dan sebagai samurai sejati, ia pun memutuskan untuk mengembalikan Nathan ke Tokyo. Sebelum berangkat, Higen memberikan Nathan kaligrafi yang ia gambar untuk Nathan. Singkat cerita, sesampainya di Tokyo, para warga di sana tunduk kepada Katsumoto. Hal ini menggambarkan bahwa Katsumoto masih dicap sebagai pahlawan samurai oleh para warga yang masih mencintai tradisi leluhurnya. Nathan akhirnya kembali ke pangkalan militer yang dipimpin oleh Kolonel Beckley dan menemukan bahwa tentara kaisar sekarang sudah sangat kuat serta memiliki banyak sekali senjata termasuk meriam dan senjata beruntun yang dibeli dari Amerika Serikat. Sementara itu, Katsumoto menghadap ke kaisar dan menawarkan nasihatnya kepada kaisar muda yang pernah ia latih pedang. Ia meminta kaisar untuk tidak menghilangkan samurai yang sudah menjaga kekaisaran selama 900 tahun. Tetapi sayangnya, kaisar muda tetap pada saran dari Omura, yaitu menjadi negara modernisasi. Dari sinilah Katsumoto mengetahui bahwa cengkraman kaisar atas tahta jauh lebih lemah dari yang dia kira, dan kaisar pada dasarnya adalah boneka Omura. Nathan kemudian dipanggil menghadap Omura yang menawarkan Nathan kontrak baru untuk mengambil alih komando tentara dan menumpas pemberontakan samurai. Tetapi tentu saja Nathan menolak. Saat Nathan meninggalkan ruangan, Omura secara pribadi memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Nathan jika dia mencoba memperingatkan Katsumo tentang niat jahatnya. Nathan kemudian tak sengaja melihat Nobutada dipojokkan oleh tentara Jepang yang meminta Nobutada untuk melepaskan pedangnya. Nathan pun mendekati Nobutada dan memintanya untuk menuruti mereka agar nyawanya selamat.
Sore harinya, Katsumoto diundang ke sidang peresmian undang-undang Jepang yang baru. Di sana, Omura melarang Katsumoto membawa senjatanya karena memang undang-undang yang baru, samurai dilarang membawa senjata dan masih banyak larangan yang bertentangan dengan budaya leluhur Jepang. Tentu saja, Katsumoto menolak. Ia lalu menyerahkan pedangnya kepada Kaisar Meiji atas kehormatannya sebagai samurai. Namun sayangnya, Kaisar menolak yang membuat Katsumoto menangis karena budayanya akan segera hilang. Omura kemudian memerintahkan Katsumoto untuk ditangkap dan dikurung di rumahnya di Tokyo. Sesampainya di sana, Katsumoto ternyata diminta untuk melakukan seppuku karena dianggap tidak mematuhi perintah Kaisar. Dan untuk mengantisipasi upaya pembunuhan terhadap Katsumoto, Nathan pun langsung pergi menuju ke tempat tinggal Katsumoto di Tokyo. Namun di tengah jalan, ia dihadang oleh beberapa anak buah Omura. Tanpa menggunakan senjata, Nathan memfokuskan dirinya ke mereka dan berhasil membunuh semua anak buah Omura. Nathan kemudian tiba di kediaman Katsumoto bersama Graham. Keduanya membuat surat perintah palsu yang memerintahkan kalau Katsumoto harus difoto terlebih dahulu sebelum seppuku. Setelah Nathan bertemu Katsumoto, tiba-tiba Ujio, Nobutada, Nakao, dan The Silent Samurai datang menyerang para penjaga. Kedatangan mereka ke sini tentu saja untuk membebaskan Katsumoto. Namun saat mereka hendak pergi, mereka diserang oleh tentara Jepang. Meski sebagian tentara mati akibat terkena panah, namun para tentara itu berhasil menembak Nobutada. Setelah Nobutada berhasil diamankan, ia meminta ayahnya untuk meninggalkannya sendirian dan biarkannya mati dengan terhormat. Ia lalu maju melawan para tentara sedangkan yang lain pergi meninggalkan Tokyo. Singkat cerita, sesampainya di desa, Nathan memberitahu Taka dan Higen bahwa dirinya akan membantu Katsumoto memerangi pasukan Omura. Di sini, Higen mengungkapkan amarahnya kepada Nathan karena tidak mau pulang ke asalnya. Tetapi Taka membenarkan bahwa sebenarnya Higen tidak ingin Nathan mati seperti ayahnya. Dari sinilah, Nathan benar-benar ngaceng kepada Taka. Keesokan harinya, Nathan dan Katsumoto mengamati pasukan kekaisaran yang berjumlah sekitar 2.000 tentara yang dipimpin oleh Omura dan Beckley. Sedangkan pasukan samurai hanya berjumlah 500 orang, tetapi meskipun begitu, Katsumoto dan Nathan tidak gentar. Nathan lalu memberitahu Katsumoto tentang pertempuran Thermopylae, di mana 300 pasukan Sparta yang dipimpin oleh Raja Leonidas berhasil menahan kekuatan lawan yang terdiri dari 1 juta orang Persia selama 3 hari dengan menggunakan medan. Dari sinilah, Nathan menyarankan untuk menggunakan taktik Leonidas, yaitu memancing musuh ke medan sulit lalu menyerangnya. Hari pertempuran pun telah tiba. Taka lalu memberikan Nathan baju zirah milik suaminya dan disinilah keduanya bertukar air liur. Setelah memakai baju zirahnya, Katsumoto memberikan Nathan hadiah berupa pedang miliknya. Katsumoto, Nathan, dan Ujio lalu memimpin 500 pasukannya ke medan perang yang berada di lapangan terbuka. Di sana, kedua belah pihak bertemu untuk negosiasi, tetapi negosiasi itu gagal karena Katsumoto menolak untuk menyerah. Saat mereka kembali ke barisannya masing-masing, Omura memerintahkan Beckley untuk menembakkan meriam ke arah para samurai.
Ketika mereka menembakkan meriam kedua, para samurai membakar jerami dan mulai mundur untuk memancing tentara Omura masuk ke dalam jebakan mereka. Di sini, Omura segera memerintahkan infanterinya untuk maju, tetapi Bagley mengungkapkan keraguannya dan menyarankan untuk mengirim kelompok pengintai terlebih dahulu untuk menilai area tersebut. Namun, Omura yang sombong menolaknya dan bersikeras untuk melakukan serangan penuh. Ketika sebagian besar pasukan Omura masuk ke dalam jebakan, para samurai menyalakan api yang memotong jalur mereka, kemudian menghujani mereka dengan anak panah. Setelah barisan pertama tentara Omura gugur, para samurai mulai melakukan serangan hingga terjadilah peperangan yang sangat dramatis. Dalam pertarungan itu, tentara Omura barisan keempat mulai berdatangan. Akan tetapi, Katsumoto masih memiliki pasukan samurai yang lain yang dipimpin oleh Ujio. Ujio dan pasukannya lalu turun ke medan perang hingga tetes darah terakhir. Di tengah peperangan itu, Ujio tertembak di bagian perutnya, namun ia masih bisa bertahan dan masih berdiri tegak. Peperangan itu akhirnya dimenangkan oleh samurai, namun yang tersisa hanya beberapa lusin saja. Nathan memberitahu Katsumoto bahwa tidak lama lagi Omura akan mengirim pasukan lagi untuk menyerang mereka. Nathan juga memberitahu Katsumoto bahwa pada akhirnya 300 prajurit Sparta gugur meski berhasil mengalahkan ratusan ribu pasukan Persia. Katsumoto, Nathan, dan Ujio lalu memimpin pasukan tersisanya untuk melawan Omura. Dalam serangan itu, mereka ditambahi meriam, tetapi mereka terus maju untuk mengalahkan Omura. Di tengah itu, Bagley akhirnya turun tangan untuk menghadapi para samurai. Ia menembaki bahu Katsumoto, tetapi sebelum ia membunuh Katsumoto, Nathan lebih dulu melempar pedangnya ke Bagley, yang akhirnya membuat Bagley gugur. Saat pasukan Katsumoto hampir mendekati garis terakhir Omura, Omura memerintahkan pasukannya untuk menembaki mereka dengan senjata beruntun Gatling. Tembakan itu berhasil membunuh para samurai termasuk Ujio. Tak tega melihat saudara-saudaranya dibantai, Kapten pasukan Kaisaran pun memerintahkan senjata Gatling untuk menghentikan tembakan. Katsumoto yang terluka parah meminta Nathan untuk membantunya melakukan seppuku. Setelah Katsumoto gugur, semua tentara kekaisaran menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepada Katsumoto. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena semua ini perintah dari kaisar langsung. Kini, satu-satunya samurai yang masih hidup adalah si Nathan. Di hari berikutnya, Duta Besar Amerika bersiap untuk menerima tanda tangan Kaisar pada perjanjian yang akan memberikan hak eksklusif AS untuk menjual senjata api kepada pemerintah Jepang. Di saat itu juga, Nathan yang terluka menawarkan pedang Katsumoto kepada Kaisar sebagai hadiah dan peringatan atas kehormatan mantan gurunya. Kaisar pun menangis
Ia menerima pedang tersebut dan menyadari bahwa sementara Jepang harus melakukan modernisasi, ia juga tidak boleh melupakan sejarah, identitas budaya, dan tradisinya sendiri. Kaisar kemudian memberitahu Duta Besar Amerika bahwa perjanjiannya bukan untuk kepentingan terbaik Jepang. Hal itu pun membuat Omura keberatan. Dari sinilah Kaisar menyadari bahwa Omura tidak bertindak demi kepentingan rakyatnya yang mencintai budaya leluhurnya. Kaisar pun menyita tanah dan kekayaan Omura untuk diberikan kepada rakyatnya. Sometimes the Scene lalu berpindah dengan suara Graham yang mengungkapkan bahwa Nathan tidak pernah terlihat lagi. Ada yang bilang dia meninggal karena luka-lukanya. Namun, Graham secara fisiologis menyimpulkan bahwa Nathan telah menemukan sedikit kedamaian yang kita semua cari, dan hanya sedikit dari kita yang pernah menemukannya. Film ini ditutup dengan Nathan kembali ke Taka untuk hidup bersamanya. Dan film pun selesai. Semoga Anda terhibur dan tuliskan komentarnya tentang film ini di kolom komentar. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah support channel ini. Semoga kedepannya admin akan lebih baik lagi dari sebelumnya.